Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Finalia dengan NIM 222-611-006 dari kelas 2E Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah program dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, buatlah program untuk menghitung hasil faktorial dari sebuah bilangan output yang hasilnya di mana nanti ada judul program faktorial, kemudian di mana memasukkan sebuah bilangan, di mana di sini dia nantinya dia akan meminta kita untuk memasukkan sebuah bilangan. Jika sudah kita masukkan sebuah bilangan, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua, program untuk menghitung hasil perpangkatan dari sebuah bilangan output, di mana ada judul program perpangkatan, kemudian dia di sini dia akan meminta kita nanti untuk menginput bilangan X. Kemudian setelah bilangan X kita inputkan masuk, maka dia akan meminta kita untuk menginputkan bilangan Y. Setelah bilangan Y kita masukkan, maka diperoleh dengan hasil seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Di dalam VS Code ini saya sudah membuat dua file. Yang pertama faktorial, kemudian yang kedua perpangkatan. Kita buat faktorial dulu. Nah, untuk membuat sebuah program dalam bahasa C tentunya kita memerlukan modul. Nah, untuk memasukkan modul kita menggunakan perintah include. Kemudian diikuti dengan nama modul yaitu stdia.h, di mana stdia.h ini merupakan standar input-output dari sebuah program. Selanjutnya saya akan menambahkan deklarasi faktorial. Dengan perintah di mana integer faktorial dalam kurung integer n, di mana ini adalah deklarasi fungsi faktorial yang mengambil satu parameter bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Selanjutnya init main, di mana ini adalah fungsi utama dari program. Setiap program bahasa C harus memiliki fungsi main sebagai titik awal eksekusi program. Selanjutnya, saya akan mencetak judul. Di mana print program faktorial ini adalah perintah untuk mencetak pesan, yaitu program faktorial di layar. Selanjutnya %n digunakan untuk berbaris baru setelah mencetak pesan. Selanjutnya di mana integer bilangan ini adalah deklarasi variabel bilangan bertipe integer yang akan digunakan untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya,
di mana masukkan sebuah bilangan. Ini adalah perintah untuk mencetak pesan masukkan sebuah bilangan di layar untuk meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan. Selanjutnya, di mana scan %d bilangan, di mana ini adalah perintah untuk membaca input bilangan yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan, di mana %d di sini merujuk kepada bilangan. %d di sini merujuk kepada bilangan ini. Nah, selanjutnya di mana if lebih kecil dari 0. Ini adalah kondisi if yang memeriksa apakah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna kurang dari 0. Selanjutnya, di mana print faktorial yang didefinisikan untuk bilangan non-negatif, di mana jika bilangan yang dimasukkan kurang dari 0, pesan faktorial hanya didefinisikan untuk bilangan non-negatif akan dicetak di layar. Selanjutnya, di mana else jika bilangan yang dimasukkan lebih dari atau sama dengan 0, maka blok kode dalam else akan dieksekusi.
blok kode dalam else akan dieksekusi. Ini blok kode dalam else. Selanjutnya integer hasil, di mana ini adalah deklarasi variabel hasil bertipe data integer. Integer hasil bilangan faktorial. Nah, di mana integer hasil bilangan sama dengan faktorial bilangan dalam kurung bilangan, di mana ini adalah deklarasi variabel hasil bertipe data integer yang akan menyimpan hasil faktorial dari bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, nilai hasil faktorial diperoleh dengan memanggil fungsi faktorial dan memberikan parameter bilangan. Sini dia akan memanggil fungsi faktorial dengan parameter bilangan, kemudian print diperoleh %d bilangan, di mana ini adalah perintah untuk mencetak. Pesan diperoleh diikuti dengan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna dan tanda seru di layar, di mana %d di sini merujuk kepada bilangan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan langkah-langkah faktorial. Dengan perintah Nah, di mana while bilangan lebih kecil, lebih besar dari 0, di mana ini adalah perulangan while yang akan terus berjalan selama nilai bilangan lebih besar dari 0. Selanjutnya, nah, di mana print %d bilangan, di mana ini adalah perintah untuk mencetak nilai bilangan di layar, di mana %d di sini merujuk kepada bilangan, di sini. Selanjutnya,
Nah, di mana if bilangan sama dengan 1, di mana ini adalah kondisi if yang memeriksa apakah nilai bilangan tidak sama dengan 1. Selanjutnya print dalam kurung kali, di mana jika nilai bilangan tidak sama dengan 1, maka tanda perkalian akan dicetak di layar. Kemudian bilangan, di mana ini adalah perintah untuk mengurangi nilai bilangan sebanyak 1 setiap kali perubahan while dieksekusi. Kemudian di mana print % hasil, di mana ini adalah perintah untuk mencetak hasil faktorial di layar. Selanjutnya return, di mana ini adalah perintah untuk mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan fungsi rekursif. Dengan perintah Nah, di mana integer faktorial dalam kurung parameter integer n, di mana ini adalah deklarasi fungsi faktorial yang mengambil satu parameter bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe integer. Selanjutnya if n, di mana ini adalah kondisi if yang memeriksa apakah nilai n sama dengan 0. Selanjutnya else, di mana selanjutnya return yaitu 1, di mana jika nilai n sama dengan 0 maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Selanjutnya else, di mana jika nilai n tidak sama dengan 0 maka blok kode di dalam else akan dieksekusi, yaitu return n dikali dengan faktorial yaitu n kurang 1, di mana ini adalah perintah untuk mengembalikan hasil perkalian antara nilai n dan pemanggilan rekursif fungsi faktorial dengan parameter n kurang 1. Pemanggilan rekursif ini akan terus berlanjut hingga mencapai kondisi basis n. Kondisi basis n yaitu sama dengan 0. Nah, sudah bisa kita lihat hasilnya. Nah,
Di sini ada judul program faktorial, kemudian dia meminta kita untuk memasukkan sebuah bilangan, memasukkan terus enter. Nah, di sini diperoleh 5, tanda seru 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120. Sudah sama seperti di soal hasilnya. Kita lihat. Nah, di sini sudah sama ya seperti di soal. Hasilnya itu 120, ini juga 120. Oke, selanjutnya kita berpindah ke perpangkatan. Nah, kita masukkan perintah di mana study data hadis ini merupakan standar input-output dari sebuah program. Selanjutnya, nah, di mana integer perpangkatan dalam kurung di mana integer x dan integer y, di mana ini adalah deklarasi fungsi perpangkatan yang menerima dua parameter, yaitu integer x dan integer y, yang merupakan bilangan yang akan dipangkatkan. Fungsi ini mengembalikan hasil perpangkatan x pangkat y. Selanjutnya, dari mana if ini adalah pernyataan conditional if yang memeriksa apakah nilai y tidak sama dengan 0. Jika benar, maka blok kode di dalam akan dieksekusi. Selanjutnya, nah, di mana return x dikali dengan perpangkatan dalam kurung x, y kurang 1, di mana ini adalah perpangkatan return yang mengembalikan hasil perkalian antara y dan pemanggilan rekursif fungsi perpangkatan dengan nilai y dikurangi dengan 1. Nah, di mana ini dilakukan untuk menghitung perpangkatan secara berulang hingga mencapai pangkat 0. Selanjutnya, di mana else di mana ini adalah blok kode yang dieksekusi jika kondisi pada pernyataan if di atas tidak terpenuhi, yaitu jika y sama dengan 0. Kemudian return 1, di mana ini adalah pernyataan return yang mengembalikan nilai 1. Hal ini dilakukan karena apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan 1. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya void main, di mana ini adalah deklarasi fungsi main yang merupakan fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan, di mana void di sini yaitu tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, sini saya akan mencetak judul. Nah, di mana print program perpangkatan, di mana dia akan mencetak program perpangkatan. Selanjutnya, nah, di mana integer, bilangan, dan pangkat. Ini adalah deklarasi variabel, bilangan, dan pangkat yang akan digunakan untuk menyimpan bilangan dan pangkat yang diinput oleh pengguna. Selanjutnya, nah, di mana print input bilangan X, di mana ini adalah perintah print yang digunakan untuk mencetak teks input bilangan di layar. Selanjutnya, scan %d bilangan, di mana ini adalah perintah scan yang digunakan untuk mengambil input bilangan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan, di mana % di sini merujuk kepada bilangan. Nah, selanjutnya kita copy saja. Nah, di mana print input pangkat Y, ini adalah perintah print yang digunakan untuk mencetak teks, yaitu input perangkat pangkat Y ke layar. Selanjutnya, scan %d pangkat, di mana ini adalah perintah scan yang digunakan untuk mengambil input pangkat dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel pangkat. Nah, di mana di sini %d merujuk kepada pangkat. Selanjutnya,
Nah, di mana integer hasil. Ini adalah deklarasi variabel hasil yang akan digunakan untuk menyimpan hasil perpangkatan. Selanjutnya, hasil perpangkatan bilangan dan pangkat. Di mana ini adalah pernyataan yang memanggil fungsi perpangkatan dengan menggunakan nilai bilangan dan pangkat yang diinput oleh pengguna. Nah, hasil perpangkatan akan disimpan ke dalam variabel hasil. Kemudian print diperoleh persende pangkat, persende sampai persende bilangan pangkat hasil. Nah, di mana ini adalah perintah print yang digunakan untuk mencetak hasil perpangkatan ke layar dengan format diperoleh bilangan pangkat, dan hasil. Nah, sudah bisa kita lihat hasilnya. Sekarang nah, dimana di sini ada judul program perpangkatan, kemudian dia meminta kita untuk input bilangan X. Ini kita lihat di sini dia 5 dan 7 dan 5. Kita input 7, sebentar kemudian 5. Nah, diperoleh 7 pangkat 5 sama dengan 1687. Kita lihat, nah sama ya, sama hasilnya dengan soal. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan terima kasih.